Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berlevel resmi diperpanjang pemerintah hingga tanggal 16 Agustus 2021 mendatang. Sejumlah dispensasi kelonggaran diberikan pemerintah terkait kegiatan masyarakat, seperti dibukanya ruang publik, pasar tradisional, pusat perbelanjaan, hingga penghapusan penyekatan mobilitas masyarakat di ibu kota. Sebagai gantinya, pemerintah melalui instansi terkait menerapkan kebijakan ganjil genap di seluruh jalur protokol di ibu kota, meliputi Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, Jalan Merdeka Barat, Jalan Majapahit, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Pintu Besar Selatan, hingga Jalan Gatot Subroto guna menekan laju mobilitas masyarakat. Kebijakan tersebut berlaku mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ganjil genap dikecualikan bagi kendaraan gawat darurat, kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, sepeda motor, hingga kendaraan penanganan COVID-19. Dalam pelaksanaan di lapangan, aturan tersebut tidak diikuti dengan sanksi. Aparat hanya sekedar mengimbau pengguna kendaraan yang tidak sesuai dengan tanggalnya. Yang kita laksanakan paling tidak selama 5 hari ke depan ini sifatnya adalah untuk pembatasan mobilitas dalam rangka PPKM, maka penindakan hukum belum kita laksanakan. ETLE belum kita laksanakan, penegakan hukum secara tilang secara manual juga belum kita laksanakan, jadi sifatnya hanya putar balik. Itulah sebabnya mengapa kami dibantu dengan TNI, POM TNI, TNI Polri, dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP, berjaganya di mulut-mulut kawasan, bukan di tengah, karena sifatnya ini adalah preventif. Kita memberikan edukasi, mencegah, supaya hanya kita putar balik. Gitu. Belum kita laksanakan upaya represif dengan penegakan hukum. Tidak adanya sanksi tegas dari pihak berwenang terhadap pengguna kendaraan bermotor yang tidak sesuai kategori dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan baru dalam upaya penanganan COVID-19 di ibu kota. Yang penting, kalau buat saya, karena pemerintah pakai strategi buka tutup, maka ya ini situasinya nanti memang akan turun, istilahnya jumlah kasus mungkin turun, jumlah orang terinfeksi mungkin turun, tapi ini mungkin tidak akan lama juga. Karena apa? Karena pada saat ketika itu dibuka, sosial kontak terjadi, penularan tetap akan terus jalan lagi. Situasi yang sekarang ini itu sudah kita pernah alami di bulan-bulan di tahun lalu. Ketika kontak orang masih terjadi dan ketika kontak itu terjadi tanpa orang memakai masker dalam durasi yang lama, ya sudah penularan terjadi. Jadi menurut saya mau mobilitas level 4 atau ganjil genap atau penyekatan, ya sepanjang bahwa itu akan dibuka ketika penularan itu masih terjadi, ini akan kembali lagi. Kebijakan ganjil genap pun ternyata memicu keresahan pengguna kendaraan bermotor. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak efektif lantaran tidak diterapkan secara menyeluruh di jalur protokol ibu kota. Kebijakan tersebut juga terkesan menyulitkan pengemudi kendaraan online yang beroperasi di ibu kota, yang merasa keberatan lantaran harus mencari jalur alternatif lain yang lebih jauh, hingga khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan harian keluarga imbas penerapan ganjil genap. Kalau saya untuk yang kerja di jalan yang merepotkan ya, harusnya ganjil genap nggak usah ditiadain lah, kan udah ada PPKM, mobilitas juga berkurang, jadi merepotkan pekerjaan kayak saya driver online. Kalau ganjil genap jam 6 sampai jam 8, yang kerja kayak saya mau nggak mau kan sehari kerja, sehari tidur di rumah, nggak ada pemasukan, tapi nggak ada bantuan dari pemerintah segala macamnya. Kalau harapan saya sih ya mudah-mudahan pemerintah kebijakannya jangan cuma ngasih kebijakan tapi ngasih solusi. Kedepannya diharapkan kebijakan ganjil genap tidak hanya sebagai upaya jalan pintas pelonggaran mobilitas masyarakat, tetapi juga diperlukan sanksi tegas dari pihak berwenang terhadap pengguna jalan yang tidak sesuai dengan kategori yang diperbolehkan melintas. Muhammad Pamungkas, Serolino Lamba, Daai TV.